ketemu lagi dengan saya, Maminya Abel. Hari ini hari ke-26 program penurunan berat badan. Dan aku mau kasih tahu ya, ada 11 makanan yang harus dihindari untuk proses penurunan berat badan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke deh. Jadi untuk mempercepat program penurunan berat badan kita ada 11 makanan yang efektif banget untuk bisa mempercepat penurunan berat badan kita. Ya, aku kasih tahu ya. Semoga cocok juga sama teman-teman. Jadi kalau aku sangat ketika aku ngikutin ini benar-benar gitu, bahwa berat badan kita tuh bisa turun dengan terarah gitu ya. Yang pertama nih, seafood. Jadi kita kayak kepiting, kayak kerang, kayak apalagi ya, banyak ya, cumi-cumi, udang, ya kayak gitu emang harus kita hindarin dulu ya selama program penurunan berat badan. Nah, ikan laut boleh nggak? Ikan laut boleh, justru sangat disarankan. Proteinnya kita dari ikan laut ya. Gimana, berat? Nggak berat ya, karena ini untuk kita hidup sehat dan kedepannya boleh nggak makan itu lagi? Ya, boleh-boleh aja gitu. Tapi kan nanti kalau kita udah bisa ngendaliin diri kita sendiri nih, karena sekarang kan emang kita arahnya penurunan berat badan ya. Tetap nanti bisa makan ya, tapi kita akan bisa makan dengan lebih bijaksana ke depannya, oke? Yang kedua adalah gorengan. Siapa yang nggak suka, siapa yang nggak seneng sih sama gorengan, bener nggak? Gorengan tuh enak banget, apalagi dimakan siang-siang tuh pas lagi kumpul sama teman-teman makan gorengan. Ada bala-bala, ada mendoan gitu, terus apalagi ya, ada gehu. Nah, kalau aku nih sukanya gehu nih. Gehu itu kalau aku makan tuh bisa habis 5. Apalagi kalau sama cabe, itu enak banget. Nah, kalau kamu sukanya apa? Pengen kurus, hindari dulu deh gitu loh. Terutama nih kalau yang perutnya gendut mau kita olahraga kayak gimana gitu. Tapi kalau kita masih makan gorengan, makannya masih apa aja dimakan kayak gitu, perutnya biasanya gendut. Walaupun kalian melatih semua badannya ya, nanti lihat nih perutnya gitu loh. Jadi kenapa aku di sini juga aku kejar itu lebih ke lingkar perut gitu, karena kalau lingkar perut udah pasti kita bodinya bagus, bodinya slim gitu loh ya kan. Kalau dari gemuk, nah ukurannya udah nggak usah pusing-pusing, nanti lingkar perut itu akan jadi patokan kita bagaimana gitu ya. Karena ada banyak loh orang tuh yang rajin olahraga, rajin fitness, rajin senam gitu, tapi perutnya tetap aja gelambir gitu, nggak bisa peres gitu, nggak bisa slim gitu ya. Gitu, itu karena masih makan gorengan. Oke, yang ketiga, bebek. Kenapa menghindari bebek? Ya udah ngikut aja pokoknya gitu. Ya, bebek. Terus yang keempat, kerupuk. Nah, ini yang biasanya suka digampangin tuh, ngemil ya kan, cuma keripik ringan gitu. Terus kerupuk ya kan, kita namanya makan paling enak tuh sama kerupuk ya. Nasi padang sama kerupuk, sedap banget ya. Nah itu kerupuk itu biasanya kita kan nyemil sambil nonton TV, kita ngemil gitu ya. Itu juga, itu tuh hal yang sepertinya remeh gitu ya, terus ringan gitu, tapi itu kalorinya tinggi banget. Itu yang justru bikin berat badan kita itu cepat naik. Nah, terus yang kelima, roti-rotian. Nah, ini dia. Siapa yang nggak suka roti? Ada kan yang nggak suka nasi tapi suka roti. Nah, itu juga tuh terkadang emang kayak gitu. Roti itu enak. Aku juga suka roti sih. Aku sangat suka roti. Aku senang roti yang gurih-gurih tuh. Kayak sama anakku juga tuh, ikutin tuh yang aku ajarin. Jadi dia juga suka yang gurih-gurih kayak gitu. Nah, itu jadi pada intinya sih semua bahan dari tepung-tepung ya.
tepung, roti, mie. Nah, roti mie itu juga termasuknya, itu kan dari tepung. Makanan dengan pengolahan yang proses pengolahan yang lama itu yang bikin kalorinya jadi semakin bertambah gitu. Nah, roti enak sih, enak gitu, tapi kalorinya tinggi gitu. Terus apa lagi? Minuman soda. Siapa yang suka minuman yang bersoda-soda ya, penyemangat ya. Minuman soda-soda juga kalau pengen menurunkan berat badan emang harus dihindarin ya. Yang sabar ya, pantangannya kok banyak gitu ya. Yang ketujuh, sama kayak roti-rotian tadi, kue-kue juga, kue-kue kering gitu, kue-kue kering ya, kayak gitu juga. Nastar, kastengel, banyak ya roti-roti kering kayak gitu. Biskuit yang kadang kayaknya biskuit dari gandum atau dari kayaknya bahannya sehat gitu loh, tapi kalau kita lihat kalorinya nanti teman-teman bisa lihat. Jadi setiap kita beli makanan nanti dilihat dulu nih tabel kalorinya kayak gitu, tabel nutrisinya di belakang suka ada, kita harus baca dulu ya. Terus ya tadi minuman manis ya, tadi kan minuman soda ya kan. Iklan sebentar ya, soalnya barusan masak rebus telur. Airnya udah mulai habis. Oke, lanjut, kita tadi nomor berapa ya? Oh iya, minuman manis ya, minuman manis. Nah, minuman manis ini sekarang kan lagi tren tuh, boba, di mana-mana boba. Abel pun, anak aku tuh suka banget makan minum boba. Nah, sebenarnya yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita. Sekarang makanya kalau kita lihat nih, ABG yang badannya besar, ABG yang berat badannya berlebih itu kita banyak banget di luar sana ya, banyak. Dan kita sebagai orang tua pastinya juga harus mulai memikirkan itu gitu loh. Kita pilihkan makanan minuman yang emang kedepannya tidak membuat anak kita jadi obesitas gitu loh. Karena kalau untuk anak-anak kalau udah obesitas itu gimana ya, menurut aku bingung juga gitu. Kita harus nanti mungkin pakai konsultan gitu ya, soalnya dia kan sedang masa pertumbuhan, sementara untuk diet emang harus kita defisit kalori. Ya itu yang kita harus konsultasi ke dokter, mana yang boleh mana yang enggak sih gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kita mulai apa ya kayak aku kayak gini, aku juga udah kenalin gorengan, ngenalin kulit ya, ya kan, kulit, oh ya kulit sama kulit ya, kulit juga nih, kulit ayam, kulit bebek, kulit apapun tuh biasanya kan paling enak tuh, itu juga tuh anak-anak tuh sukanya itu. Nah itu dari mana? Dari kita orang tuanya biasanya yang ngajarin, bukan ngajarin ya, anak kita makan itu juga gitu. Jadinya anak-anak yang ngikutin aja apa yang kita makan. Jadi kalau dibilang gemuk itu keturunan, sebenarnya enggak, yang diturunkan itu lebih ke pola makannya. Terus apalagi ya, permen. Nah si kecil ini nih kayaknya kecil gitu ya, tapi kalorinya tinggi loh. Nah itu juga harus kita hindari ketika program penurunan berat badan. Terus daging merah, kalau daging merah juga aku hindarin, dan aku aku ikutin sih gitu, walaupun entah itu dagingnya entah apanya gitu. Jadi lebih ke yang aku makan nih. Tadi kan udah ya, ada ya, udah dicatat ya. Berat gak? Gak apa-apa ya, yang penting kan kita programnya tercapai, terus kita lebih sehat tuh. Dan kalau kita udah menjalani ini, nanti coba 88 hari lakuin ini. Nanti tuh udah kita itu ketika makan makanan ini justru merasa itu sesuatu yang asing gitu loh. Kalau sekarang kan kita kan makan semua nih. Kalau kita makan semuanya otomatis rasanya itu aneh ketika kita harus menghindari ini. Nah itu sih masalahnya, karena masalah kebiasaan aja. Jadi kita membentuk kebiasaan, cobain deh 28 hari, cobain. Terus jangan lupa minum air putih ya. Air putih ini benar-benar pengendali kita loh, benar. Jadi yang aku alamin, minum air putih, ngemilnya diganti ngemil protein, ngemil buah gitu ya. Itu
kita kenyang terus kok, bener, nggak pengen apa-apa lagi gitu. Jadi kalau dibilang pengen ini itu berarti kita kurang protein, bisa ya. Yang pertama, kalau kita masih suka ngemil berarti mungkin kita kurang protein, atau yang kedua kita kurang minum. Oke deh, ini Mami Abel mau olahraga dulu. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya di Diary Diet Mami Abel ya. Hari ini hari ke-26. Oke, cobain ya yang minum-minuman makanan yang harus dihindari tadi ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Aku mau olahraga dulu. Salam sehat.